Oke, hari ini kita akan berkongsi satu ilmu, yaitu cara-cara kita nak menukar steering rack kancil 660 ataupun 850. Oke, sekarang nih sebelum kita keluarkan steering rack, perlu cabut ataupun buka nut di bagian coupling, oke, ataupun universal joint bagian steering column, yaitu dia ada nut size 12 dengan size 10. Oke, bagian 1 2 dan dekat ujung satu lagi. Oke, lepas itu kita akan buka bagian belakang ini. Oke, nih. Oke, size 12. Oke, size 12 untuk kita lepaskan steering rack bagian dalam. Selepas kita dah lepaskan bagian joint dekat bagian dalam steering column, kita akan buka size 14 di bagian bracket bagian bawah. Oke. Oke, dia ada atas bawah, bagian atas dan bawah size 14. Oke, size 14 kiri kanan. Oke, dan bagian sebelah kanan pula ya sama juga, dia ada bracket bagian nih. Yang ini kita akan buka size 14. Tapi cara untuk keluarkan steering rack ini perlulah kita buka subframe dulu nut subframe. Oke, yang itu satu dan ujung satu. Oke, untuk kita turunkan sedikit subframe untuk memudahkan kita keluarkan steering rack nih. Dan jangan lupa juga kita lepaskan bagian ball joint. Oke, sekarang nih proses untuk keluarkan steering rack. Nanti sepat ya, kamu tumpuk ya. Oke, sekarang kita dalam proses pemasangan steering. Sudah masuk? Oke, sekarang ini dalam proses pemasangan steering untuk memudahkan kita masukkan shaft ataupun join dekat steering rack antara dengan steering column. Kita kena jack. Oke, kita kena jack untuk memudahkan kita masukkan steering. Oke. Nah, kejap nanti dulu. Ini mesti masuk punya. Mesti masuk. Oke, jangan ketawa. Oke, sekarang nih kita ada berjaya memasang coupling ataupun universal steering. So, cara dia memang ada mencabar sedikit. Kita perlukan 2 orang. Oke, 2 orang tenaga manusia. Yang mana kita menggunakan screwdriver flat dan kita kena pusingkan sedikit steering. Oke, dah cukup. Oke, kita kena witkan di bahagian tengah nih. Oke, supaya shaft rack steering rack dekat bawah tuh boleh masuk dekat join dekat atas nih. Oke, sekiranya kita tidak wit, agak payah sedikit kita masukkan steering shaft di bahagian
join nanti. Oke, dan selepas itu kita jangan lupa juga pasang nut bagian frame-nya, subframe. Oke, dan dekat ujung sana. Oke, dan bagian bracket bawah pun sama, kita kena pasang. Oke, yang ini size 14 bagian atas dan bawah. Sebelum kita pasang nut subframe tuh, kita kena pasang ini dahulu untuk memudahkan kita pasang steering. Oke, ciri-ciri kerusakan steering nih. Oke, owner dah tukar rack end, rack end dengan tie rod end, tapi alignment tetap masih lari. Oke, logo arm semua dah ditukar, bushing semua dah ditukar. Tapi kita dapati steering rack ini dah bermasalah. Dah loose bahagian dalam. Macam mana kita mau tahu? Oke, sebelum kita buka steering ini, kita akan pusingkan steering ini, dan dia akan mengeluarkan satu clearance. Contoh clearance tuh, oke, kita kena goyangkan. Oke, dia akan mengeluarkan bunyi bahagian dalam nih, ketukan. Oke, dan selepas kita ada tukar steering rack nih, kita yang beli yang baru, kita jangan lupa tukar bahagian steering bushing. Oke, steering bushing ini pun salah satu sebab juga elemen kita lari. Oke, so cara penyelesaian kalau sekiranya steering rack kita rusak, kita perlu tukar one set yang baru. Lingkungan harga dalam anggaran dalam 200 lah. Oke, ini masih baru semua, steering rack end pun masih baru. Jual besi buruk. Oke, selesai buat pemasangan tie rod end. Bagian bracket, inilah muka-muka technician.